dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, Anda kembali bersama kami menyimak siaran langsung memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-65. Ya, hari itu yang telah kami hadirkan tidak hanya langsung dari Istana Merdeka Jakarta, tapi juga dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Nanti kami juga akan berbincang dengan pelajar Indonesia yang baru saja meraih medali emas dan perak dalam Olimpiade Matematika. Sebelumnya kami hadirkan laporan seputar peringatan hari ulang tahun ke-65 Republik Indonesia. Saudara, salah satu makna kemerdekaan adalah mendapatkan pendidikan yang layak bagi semua anak bangsa. Tapi tidak semua anak Indonesia beruntung mendapatkan pendidikan yang layak. Kita simak seperti apa potret dunia pendidikan Indonesia di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Tengoklah betapa memprihatinkan kondisi sebuah SD di kawasan Purwakarta. Bekas gudang kayu yang hanya ditutupi bilik dan terpal plastik ini jauh dari kenyamanan belajar mengajar. Ratusan siswa yang terbagi dalam beberapa kelas ini harus belajar bergantian. Nggak enak, kenapa? Ada hujan. Ada hujan. Situasi ini terpaksa mereka jalani karena renovasi sekolah mereka yang rusak tersendat. Nasib lebih getir dialami para siswa SD di Dusun Dendeng, Kupang. Selain bangunan sekolah yang tidak layak, beratap seng dan berlantai tanah ini, para siswa harus kuat berdiri menerima pelajaran. Maklum saja, puluhan siswa ini tak satu pun yang memiliki bangku. Tiap hari berdiri begini? Iya. Capek tidak, Bim? Capek. Capek? Iya. Capek? Tiap hari capek? SD di kawasan Kalibungu, Kendal juga rusak parah selama bertahun-tahun. Kondisi bangunan amat membahayakan sehingga kelas terpaksa dikosongkan. Ini tentu berdampak pada murid-murid SD ini yang mau tak mau harus berbagi kelas dan kegiatan belajar mengajar jadi amat terganggu. Bayangkan, ruangan kelas hanya dibatasi meja pingpong dan papan rusak saja. Belum lagi saat hujan datang, atap bocor, merusak konsentrasi siswa maupun guru. Potret buram ini juga terjadi di salah satu SD di Kabupaten Donggala. Bangunan sekolah hanya beratapkan seng dan dindingnya terbuat dari bilik bambu yang sudah nampak bolong di beberapa sudut. Ruangan kelas yang sempit juga menyebabkan sebagian siswa tertahan di luar menunggu gilirannya bisa belajar. Namun yang mengagumkan, dengan kondisi terbatas, para siswa tetap tekun dan bersemangat menyimak pelajaran yang diberikan sang guru. Betapa mengenaskan nasib anak-anak generasi masa depan Indonesia ini. Dana pendidikan sebesar 20% yang diambil dari APBN belum lagi bisa menjangkau kesulitan yang dialami para siswa yang kurang beruntung harus menerima semua keterbatasan itu. Entah apa sebabnya. Namun, di tengah keprihatinan itu, menyeruak berita gembira dari anak-anak Indonesia yang lain. Pelajar Indonesia mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional. Tidak tanggung-tanggung, 68 medali, 5 diantaranya emas direbut dalam ajang Olimpiade Matematika. Aisyah nih, dapat juara apa nih Aisyah? Dapat medali emas. Gimana perasaannya? senang sama bangga. Ini jadi kado ulang tahun kemerdekaan RI ke-65 yang amat manis, kontras, dan amat ironis memang, melihat nasib sebagian anak lainnya yang belum merasakan kesetaraan dalam pendidikan. Ya, berita gembira datang menyambut hari ulang tahun RI ke-65 di tengah keprihatinan yang terjadi di dunia pendidikan, di mana masih saja ada siswa yang kurang beruntung karena minimnya sarana dan prasarana sekolah. Ternyata ada sejumlah pelajar Indonesia yang berprestasi di tingkat internasional. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita sudah bergabung bersama kita adalah para juara Olimpiade Matematika ya. Ini ada siapa? Dimitri, satunya lagi Aldi. Ini kemarin baru habis menang di mana nih? Singapura ya. Dapat apa, Dimitri? Perak. Emas. Mana coba liatin mana? Oh iya, betul. Benar ya? Perak dan emas. Saya mau lihat nih sertifikatnya. Coba kasih lihat. Benar nggak? Nah, kita ini bukti bahwa pelajar Indonesia sudah menang di tingkat internasional ya. Dan ini bukan coba kasih lihat. Aldi juga. Nah, ada yang dapat emas dan ada yang perak. Ini bukan sesuatu yang mudah. Saya ingin tanya nih sama adik-adik di sini. Bagaimana caranya supaya bisa dapat
medali emas dan perak di tingkat internasional ya. Gimana, Cak? Coba, Dimitri gimana? Ya, Belajar. Enggak, belajarnya seperti apa? Apakah belajarnya beda sama siswa yang lain? Misalnya setiap hari belajar gitu atau gimana? Nggak juga. Nggak Belajarnya diselingin sama main. Oh, ada mainnya juga. Jadi nggak cuma belajar aja ya? Iya. Di rapot sekolahnya dapat berapa sih matematika? Matematika ya sekitar 910. 910. Iya. Itu di rapot ya? Iya. Wah, hebat sekali. Saya juga 9 loh, ngomong-ngomong. Nah, tadi kalau kita dengar memang Aldi dan Dimitri memang suka ya matematika ya, sampai nilai sekian gitu ya. Iya. Nah, pada saat bertanding di sana yang bisa membuat Aldi dan Dimitri itu percaya bahwa bisa menang tuh gimana? Ya percaya diri aja. Kan sebelumnya udah di karantina juga udah belajar. Oh gitu. Selama di karantina itu berapa lama di karantinanya? Paling lama seminggu. Seminggu. Selama seminggu belajarnya berapa banyak itu dalam sehari? Sehari ya sekitar 8 jaman. 8 jam. Berarti Aldi juga 8 jam ya? Iya, sama. Belajar setiap hari. Di luar yang adanya karantina tadi, kalian juga belajar ya setiap minggunya? Iya. Dengan ada kelompok belajar katanya? Iya emang. Seminggu sekali. Hari Sabtu 2 jam. 2 jam. Nah, Tapi tetap ya tadi ya nggak lupa main ya? iya. Hobinya apa sih? Hobinya apa? Main bola. Di tengah-tengah belajar itu masih sempat main bola ya? Iya, sempat. Sempat. Nah, kalau untuk kalian nih 17 Agustus sekarang, makna kemerdekaan buat adik-adik ini apa sih? 17 Agustus, merdeka itu apa? Kayak ya mungkin hari lahir bangsa Indonesia ya didapatkan oleh perjuangan para pahlawan yang sudah tidak ada mungkin sekarang ya. Iya, ini kan adik-adik ini baru-baru saja menang ya. Tadi seperti mungkin sempat dengar saya bilang bahwa di tengah situasi yang sulit ini ternyata masih ada pelajar kita yang masih bisa menang gitu di tingkat nasional. Bangga nggak sih saat itu pada saat dinyatakan, wah saya menang gitu? Bangga. Ya, Bangga banget ya. Iya. Ini saya juga dapat informasi katanya dalam melakukan tesnya itu dalam bahasa Inggris ya katanya. Iya. Dalam bahasa Inggris. Iya. Dua-duanya itu memang pada saat pelatihannya juga memang sudah dalam bahasa Inggris seperti itu. Iya. Tapi ini ya bisa dengan cukup mudah menjawab ya. Kalau saya lihat kan dapat emas, dapat perak. Selama ini udah berapa kali sih ikutan kejuaraan internasional kayak gini? 5 ya. Ini 5 kali. Ini yang kelima. Ini kelima. Kalau Dimitri selama 5 kali berapa kali menang? Dapatnya 2 perak, 2 perunggu. Perak dan perunggu ya. Ya. Kalau ini Aldi? Dapat 1 emas sama 3 perunggu. 1 emas 3 perunggu. Waduh hebat sekali ya. Nah kita pengen tahu nih biar juga didengar sama teman-teman yang ada di rumah. Bagaimana caranya membuat matematika yang kata orang pelajaran yang susah atau jadi momok, tapi bisa jadi menyenangkan. Ada pesan nggak? Coba dari Dimitri dulu. Matematikanya dijadikan udah senang belajar matematika. Mempelajari matematikanya cari yang kayak macam puzzle gitu. Oh gitu, jadi dijadikan hobi saja ya? Iya. Kalau Aldi gimana? Ya jalanin aja, gak usah dianggap berat lah. Jadi jangan ada pikiran kalau matematika itu susah, jangan begitu. Jadi itu malah dorong kita untuk lebih stres lagi. Oh baik kalau gitu ya. Sukses ya buat Dimitri sama Ya. Aldi. Mudah-mudahan ini sekarang katanya udah naik ke kelas 1 SMP ya. Ya. Mudah-mudahan nanti di SMP juga ikut Olimpiade lagi dan lebih banyak menang lagi ya. Amin. Ya saudara, baru saja tadi kita berbincang dengan 2 pelajar kita yang berprestasi di tingkat internasional.